Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat isya dan tarawih yang saya hormati, izinkanlah saya membawakan untuk tarawih dengan judul Allah telah membelenggu setan, tapi mengapa maksiat masih banyak terjadi? Ini banyak dipertanyakan oleh kalangan kaum muslimin. Kenapa di bulan Ramadan maksiat masih banyak terjadi? Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, apabila bulan Ramadan tiba, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup serta setan-setan dibelenggu. Tentu setan telah dibelenggu. Tapi manusia Allah ciptakan mempunyai hawa nafsu atau yang bisa disebut dengan basic instinct. Jadi hawa nafsu itu seperti binatang liar atau binatang ternak. Bila kita tundukkan dan tidak terkendalikan, maka dia akan ganas, melawan atau memberontak, sehingga yang tidak dapatkan kerusakan dan hancuran. Tapi bila kita kendalikan, maka manfaat dan kebaikan yang akan kita dapatkan. Bagaimana firman Allah tentang hawa nafsu tersebut? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bersabarlah engkau Nabi Muhammad bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan petang hari dengan mengharapkan keridhaannya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mendengar kami serta menuruti hawa nafsu dan keadaannya berlawanan banyak. Quran Surah Al-Kahf ayat 28. Nafsu adalah fitrah manusia, sebagaimana takwa juga adalah fitrah. Hal ini yang ditegaskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, demi jiwa serta penyempurnaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kebaikan dan ketakwaan. Quran Surah Al-Syam ayat 7-8. Sebagai bagian dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap jiwa manusia cenderung untuk berbuat dosa dan maksiat. Jika manusia dihadapkan pada pilihan yang baik atau pilihan yang buruk, ia lebih tertarik melakukan pilihan yang buruk. Contohnya, jika ada pilihan bekerja ataupun istirahat, maka pilihan istirahatlah yang lebih menarik baginya. Jika ada pilihan salat tahajud, maka tidurlah pilihannya. Jiwa manusia cenderung memilih bersantai-santai atau bersenang-senang. Hal ini sesuai dengan penegasan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh pada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Nahl ayat 53. Jadi manusia bila tidak terkendalikan bisa seperti hewan ternak, bisa beringas dan merusak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya
akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak digunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Quran Surah Al-Araf ayat 179. Jadi dengan adanya bulan Ramadan ini, atau sering kita sebut sebagai bulan pelatihan, dan bulan ini hanya dimiliki oleh umat muslim, maka pergunakanlah sebaik-baiknya untuk mengendalikan hawa nafsu dan kelola dia sehingga akan melahirkan manusia yang berakhlak mulia. Jadi dengan berpuasa diharapkan akan lahir kemampuan menahan diri dan kemampuan mengelola nafsu pada diri setiap orang yang berpuasa, agar lahir kebajikan dan akhlak yang mulia. Demikian tausiah saya. Apabila ada kehilapan dari saya dan apabila ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha